Hai guys, kami dari kelompok 5 11 PS1 yang beranggotakan Alia Zalfa, Arinda Ravanito, Clara Widiatna, Hanifa Putri, Marsha Ricana, dan saya sendiri Cedi Kalisa. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang nasionalisme. Nah, pertama-tama kami akan membahas dulu tentang sejarah nasionalisme. Nah, selanjutnya yaitu sejarah nasionalisme. Nasionalisme itu apa sih? Nasionalisme itu adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas untuk sekelompok manusia yang memiliki tujuan dan cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Nasionalisme ini pertama kali berkembang di daerah Eropa Barat pada pertengahan abad ke-16 yang ditandai oleh munculnya negara Prancis dan negara Inggris sebagai negara kerajaan yang berlandaskan konstitusi. Dari sana, nasionalisme ini mulai meluas ke seluruh daratan Eropa dan menyebar ke kawasan Asia dan Afrika. Nasionalisme ini timbul sebagai reaksi untuk menentang segala bentuk kolonialisme dan imperialisme Barat di kawasan seperti Asia dan Afrika. Nah, kalau di Indonesia sendiri, hal ini mendorong masyarakatnya untuk bangkit dan berjuang demi melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa tokoh-tokoh paham nasionalisme. Kalau secara general ada beberapa yang terkenal, itu adalah Hans Kohn, John Schneider, Ernest Renan, dan juga Otto Blair. Kalau menurut Hans Kohn, nasionalisme merupakan kesetiaan tertinggi dari rakyatnya kepada bangsa ataupun negaranya. Dan menurut John Schneider, nasionalisme merupakan pencampuran dari berbagai gagasan sehingga menyatu pada taraf tertentu dalam kurun sejarah. Dan kalau menurut Ernest Renan, nasionalisme itu munculnya keinginan menjadi satu bangsa karena ada kemauan untuk bersatu. Di Indonesia sendiri pun ada tokoh paham nasionalisme. Itu adalah Ir Soekarno. Ir Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia yang membuat semangat nasionalisme Indonesia bangkit untuk melawan penjajah. Ciri-ciri nasionalisme. 1. Adanya persatuan serta kesatuan bangsa. 2. Adanya organisasi modern yang memiliki sifat nasional. 3. Adanya sebuah perjuangan yang dilakukan bersifat nasional. 4. Bertujuan untuk mendirikan dan memerdekakan negara. 5. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 6. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan mempunyai peranan penting di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Keterkaitan nasionalisme dengan Indonesia. Di Indonesia, paham nasionalisme muncul dari rakyat yang perlahan mulai berkembang dan terwujud dalam pembentukan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo menjadi pemicu kesadaran para tokoh pergerakan nasionalisme untuk mulai berjuang dengan cara berorganisasi. Para pendiri Budi Utomo telah memberikan ide untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan cara baru, yaitu melalui perserikatan, perhimpunan politik, dan persatuan. Maka dari itu, Budi Utomo dianggap sebagai alat perjuangan modern yang menjadi pemicu pergerakan kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah salah satu bukti sejarah perkembangan nasionalisme yang telah berada pada level yang lebih tinggi. Lahirnya Pancasila turut menjadi saluran perkembangan dan transformasi nasionalisme untuk bangsa Indonesia. Ide persatuan yang disampaikan Soekarno dalam pidato lahirnya Pancasila semakin memperjelas bahwa nasionalisme adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Dengan melihat bangsa ini merupakan serangkaian heterogenitas yang terdiri atas persamaan, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Kelebihan nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme dapat memperkuat kecintaan rakyat terhadap negaranya. Seseorang bisa jadi rela mati demi membela negaranya. Kenapa? Karena nasionalisme menumbuhkan semangat rela berkorban bagi bangsa dan tanah air, juga melindungi bangsa dan tanah air dari serangan musuh, baik dari dalam maupun luar. Yang kedua, nasionalisme dapat menumbuhkan hubungan yang harmonis dan rukun antar individu maupun masyarakat. Yang ketiga, nasionalisme dapat mempererat tali persaudaraan sesama anggota masyarakat.
Dan yang terakhir adalah berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga negara kepada masyarakat. Sekarang saya akan membahas dampak negatif atau kekurangan dari paham nasionalisme. Yang pertama adalah munculnya sifat xenofobia. Xenofobia adalah sifat ketidaksukaan atau ketakutan seseorang atau suatu pihak terhadap orang-orang dari negara lain, kebudayaan bangsa lain, atau apapun yang dianggap asing. Yang kedua adalah munculnya paham chauvinisme. Paham chauvinisme adalah paham yang mengagung-agungkan bangsa atau negaranya sendiri secara berlebihan tanpa mempertimbangkan pandangan bangsa atau negara lain dan memandang rendah bangsa atau negara lainnya. Kedua sifat ini cenderung memicu terjadinya konflik dan bahkan memungkinkan terjadinya peperangan antar negara. Yang ketiga adalah pembangunan yang tidak merata antara daerah dan pusat. Kesenjangan pembangunan antara daerah dan pusat ini menimbulkan rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah dengan kesenjangan pembangunan tersebut. Yang keempat adalah bertambahnya kesenjangan sosial, seperti perbedaan pendapatan yang tidak merata. Sekian dari kami, kelompok 5, 11 IPS 1. Semoga materi yang telah kita berikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua.